Selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelumnya maaf ya kemarin kita nggak masuk karena ada keperluan lain. Hari ini kita belajar lagi belajar BK. Gimana kabarnya, baik? Masuk semua nggak? Siapa yang nggak masuk? Jadi kita sekarang mau main puzzle. Tapi sebelum main puzzle ada sedikit materi yang mau dibahas. Tolong dengerin dulu ya. Untuk materi layanan khusus dan fasilitas ini itu adalah mengenal dan membedakan sampah organik dan anorganik. Di sini udah ada yang tahu apa itu sampah organik dan sampah anorganik. Lupa organik yang bisa diolah. Ya. Anorganik mah yang kayak plastik, terus buah mah organik. Oke, ya. Nah, jadi lebih jelasnya kalau sampah organik itu kita bisa mengenalnya dengan sampah basah. Nah, contohnya itu kayak daun, terus sisa makanan, terus juga kayak kulit-kulit buah kayak gitu. Nah, sedangkan sampah anorganik itu bisa disebut dengan sampah kering. Contohnya itu kayak botol, terus kertas, kardus, yang kayak gitu. Dan terus cara mengolah sampah organik itu bisa dijadikan sebagai kompos, terus sebagai pupuk, juga bisa dijadikan pakan. Kalau misalkan sampah anorganik itu yang sampah kayak botol bekas, terus kertas bekas itu bisa dipilah, terus bisa juga dijadikan kerajinan ya dari botol bekas, terus bisa juga dijual ke pengepul kayak gitu. Di sini udah pada memilah sampah organik. Kalau bekas jajanan ada nggak tempat sampah bekas? Jadi satu. Kalian tahu nggak dampak jika tidak memilah sampah itu? Tahu? Nah, dampaknya itu bisa pencemaran lingkungan gitu ya, karena kalau misalkan sampah yang sulit diurai itu kan plastik itu kalau misalkan nggak dipisahin gitu, nggak dipilah itu kan harus dipilah, terus sampai 1000 tahun ya bisa mencemari tanah. Terus itu kan kalau mencemari tanah bisa melepaskan zat berbahaya gitu, nanti meresap ke air tanah. Terus juga sampah yang tidak dipilah juga itu menimbulkan penyakit gitu. Kalau misalkan sampah bekas makanan itu kalau misalkan nggak langsung dibuang, nggak langsung diolah, itu bisa jadi bau gitu, jadi busuk, jadi banyak baunya gitu. Jadi harus cepat-cepat diurai, harus cepat-cepat diolah gitu. Terus juga bisa membahayakan ekosistem laut kalau misalkan si botol bekas kaleng atau itu tadi 1000 tahun ya bisa terulainya. Itu kalau misalkan dibuang ke lautan, ke sungai, itu kan kalau ada ikan terus kemakan itu dapat membahayakan ekosistemnya. Nah, itu untuk materi layanan tentang ya sampah organik dan anorganik. Nah, sekarang buat main puzzle-nya itu dibagi 2 kelompok lagi. Ya, jadi cara mainnya itu kan udah ngerti ya, dicari, dicocok-cocokin, nanti dilem, ditempel di sini dilem, terus nanti juga ini diisi. Ini yang termasuk jenis sampah apakah gambar ini. Nah, nanti ditulis di sini. Terus nanti di belakangnya ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Di depan dulu bisa deh. Sini. Boleh, mau di depan mau di belakang boleh. Nah, terus kalau udah beres ini, nanti isi ini per kelompok, lembar refleksi per kelompok, nanti ditulis juga nama anggota kelompoknya. Ngerti? Oke. Yuk.
Iya, emang tadi ada sampah plastik. Ya. Ya aku masih ada buah-buahan, sayuran, pokoknya yang itu lah. Yang Ya, nah, terus cara memilah sampah organik dan anorganik seperti apa tadi? dari buang ke tempat sampah yang masing-masing. Ih, kan ada lagi tadi yang disampaikan. Dijadiin apa kalau sampah basah? Oh, hasil kalian. Apa? Sampah basah jadi hasil karya. Enggak, sampah basah tuh jadiin pupuk. Ah, Terus jadiin hasil kompos. Ya, itu loh. Ada sampah Di dalam. jadiin. Soalnya ada guna weh kayak dari botol minum di bensin. Ya, betul. Ini kan kita tadi sudah belajar antara sampah organik dan sampah organik. Semoga kalian bisa mengimplementasikan di kehidupan kalian ya. Semoga kalau nanti ada tempat sampah dua antara organik dan anorganik, semoga nanti kalian bisa membuang sampahnya sesuai. Misalnya sampah organik dibuang di tong sampah organik, sampah anorganik dibuang di tong sampah anorganik. Oke? Oke.